Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan mengomentari kisruh penggunaan jet pribadi Kaesang. Selain Kaesang, sejumlah tokoh dan pejabat publik juga pernah gunakan jet pribadi. Kisruh penggunaan jet pribadi oleh Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep kembali ramai diperbincangkan. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan penggunaan jet pribadi sudah kerap dilakukan oleh sejumlah tokoh seperti Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Lagi pula, Kaesang bukan pejabat publik dan dianggap sudah dewasa serta mandiri. Ngasih statement pertama bahwa Mas Kaesang ini bukan pejabat publik, ya, dan dia sudah dewasa, dia sudah punya hidup sendiri, sudah punya bisnis sendiri, dan dia bukan pejabat publik. Dalam waktu yang dalam tema yang sama, kira-kira banyak pejabat publik yang juga menggunakan private jet, Bang. Ya. Saya nggak tahu kapan terakhir misalnya Ibu Megawati menggunakan pesawat komersil. Karena dari media-media yang kita baca, misalnya dari tayangan-tayangan bahkan video-video yang kita lihat, Ibu Mega kerap kali menggunakan private jet di dalam negeri maupun ke luar negeri. Nah, terus orang bilang Ibu Mega bukan pejabat publik, Kaesang juga bukan pejabat publik. Sama-sama ketua umum partai. Iya, Kaesang kan anak presiden, tapi Ibu Mega kan kalau misalnya di atas 5 tahun yang lalu ibunya Menko PMK, Bang. Iya kan? Kalau 5 tahun terakhir ibunya ketua DPR, kira-kira posisinya relatif mirip-mirip lah. Atau bahkan ada misalnya pejabat publik yang di masa dia menjabat naik private jet. Pak Mahfud misalnya, dan beliau ngakui sendiri. Disinggung pernah menggunakan private jet, Mahfud MD membantahnya hal itu sebagai bentuk gratifikasi. Saat itu, dirinya diundang tanpa honor dan berangkat bersama Yusuf Kala. Saya itu diundang oleh Takmir Masjid Al-Markas Al-Islami di Makassar. Untuk khutbah. Saya sering khutbah di sana sering. Tetapi pernah suatu kali khutbah saya diajak berangkat oleh Pak JK. Tidak perlu beli tiket. Tidak perlu dikirimi tiket, saya mau ke sana, yuk satu pesawat. Kok ikut Pak JK? Gratifikasi enggak, Pak JK itu kan ketua Dewan Pembina Takmir Masjid. Dia ngundang saya, lalu ngajak saya, ayo saya jemput, antar. Enggak ada honor. Terus gimana caranya? Orang ngundang, terus saya datang, lalu dibilang gratifikasi. Lalu dia bilang, loh, kalau bukan ketua MK siapa yang mau ngundang? Loh, saya khutbah jauh sebelum jadi ketua MK. Tak hanya Mahfud MD, politisi PDI Perjuangan Guntur Romli juga menjelaskan terkait Megawati yang menumpang jet pribadi yang dilakukan tahun 2015 lalu. Menurutnya Megawati saat itu jelas benar-benar nebeng alias menumpang, sama-sama mau ke Jakarta dari Bali. Presiden Jokowi turut mengomentari mengenai ramainya pembicaraan putranya yang menggunakan private jet ke Amerika. Presiden menegaskan, semua warga negara sama kedudukannya di mata hukum, termasuk Kaesang. Saya kan sudah menyampaikan semua warga negara sama di mata hukum. Ya, itu aja. Sebelumnya putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pangarep telah mendatangi gedung KPK di Kuningan, Jakarta Selatan, 17 September 2024. Kaesang mengaku kehadirannya mengklarifikasi terkait penggunaan pesawat jet pribadi dalam perjalanan menuju Amerika Serikat bersama istrinya. Tim Liputan iNews melaporkan.
Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo melakukan pengecekan harga pasar di Pasar Dukuh Kupang, Surabaya, Jawa Timur. Tiba di pasar, Presiden Jokowi disambut ratusan warga dan pedagang. Dalam tinjauan pasar ini, Presiden juga membagikan kaos dan sembako kepada pedagang pasar dan warga. Dari hasil tinjauan dan pengecekan harga pasar, Presiden Jokowi menyatakan harga kebutuhan pokok di Pasar Dukuh Kupang cukup baik. Seperti halnya harga telur yang diakui Jokowi terlalu rendah Rp24.000 per kilogram dan cabai rawit Rp35.000 per kilogram. Presiden Joko Widodo menduga pasokan komoditas terlalu banyak. Hampir saja untuk melihat harga. Saya lihat baik semuanya ya. Tadi saya lihat telur harganya terlalu rendah menurut saya Rp24.000. Kemudian cabai rawit Rp35.000. Saya kira harganya Sebelumnya Presiden Joko Widodo meresmikan tol Solo Jogja Kulon Progo Seksi 1 ruas Kartasura Klaten. Pembangunan jalan tol ini menelan anggaran biaya Rp5,6 triliun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Jokowi didampingi Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, Mensesnek Pratikno dan Kapolri Jenderal Listio Sigit serta sejumlah pejabat daerah Boyolali dan Klaten meresmikan ruas jalan tol Solo Yogyakarta. Jalan tol ruas Solo Jogja Kulon Progo Seksi 1 Kartasura Klaten sepanjang 22,3 km ini sudah selesai dan siap dioperasikan. Pembangunan jalan tol ini dimulai sejak 2021 dan selesai di 2024 dengan menelan anggaran biaya Rp5,6 triliun. Alhamdulillah sore hari ini jalan tol ruas Solo Yogyakarta Kulon Progo Seksi 1 Kartasura Klaten sepanjang 22,3 km sudah selesai dan siap dioperasikan. Menurut Presiden Jokowi, jalan tol ini akan meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas dari Solo ke Jogja. Selain itu juga membuat waktu tempuh kedua kota ini lebih efisien. Dari Yogyakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menyambangi Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pertemuan berlangsung tertutup selama 1 jam. Susilo Bambang Yudhoyono menyambangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. SBY tiba di rumah Prabowo di Kertanegara pukul 13 Kamis kemarin. Pertemuan antara SBY dan Prabowo berlangsung tertutup selama 1 jam lebih. Menurut informasi, kehadiran SBY di kediaman Prabowo untuk berdiskusi dan memberikan nasihat tentang memimpin Indonesia. Pemirsa, hari ini uji coba makan bergizi gratis kembali dilakukan di tingkat sekolah dasar di wilayah Jakarta. 1 box makan siang gratis kali ini seharga Rp25.000. Apa saja menu makan gratis, kita saksikan informasinya.
Ya, pemirsa, saat ini saya berada di SDN Wijaya Kusuma 05 pagi Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, di mana saat ini sedang dilakukan uji coba makan bergizi gratis di sejumlah sekolah dasar. Nah, ini kita langsung lihat saja pemirsa, ada sejumlah lauk-lauk, kemudian juga nasi dan juga buah-buahan. Adek, gimana adek? Om mau tanya, ini yang paling adek suka apa nih adek? Ikan. Nah, ini adek tahu ke sini ada apa aja isinya di dalam box makanannya? Ikan, jeruk, sayuran. Ikan, jeruk, sayuran. Nah, ini yang adek favoritnya apa nih, Dek? Enak Ikan. Enak. Enak. Yang favoritnya, paling favorit apa? Ikan. Nah, kenapa, Dek? Suka ikan, Dek? Mungkin boleh jelaskan nih, Dek. Itu aja. Oke, ini adek nggak bisa berkata-kata karena memang makanannya enak ya, Dek. Adek gimana nih? Makanan enak nggak? Enak. Yang paling adek suka apa? Ikan juga. Wah, luar biasa, ini kan ikan bikin pintar ya, Dek. Nah, itu jeruknya kenapa nggak dimakan, Dek? Nanti aja. Ya, oke. Pemirsa, memang ini di dalam box menu makanan terdapat nasi, kemudian juga sayuran berupa buncis, wortel, dan lain sebagainya. Kemudian ada selada. Nah, untuk lauk pauknya, ini memang ada ikan, kemudian juga telur, dan juga ada satu buah jeruk yang memang dalam satu box ini nominalnya atau harganya adalah sebesar Rp25.000. Nah, untuk di SDN 05 Wijaya Kusuma, Jakarta Barat ini memang dibagikan atau uji coba makanan sekitar 700 box makanan dengan per box makanannya seharga atau senilai Rp25.000. Sementara itu juga PJ Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono pun juga ikut menjambangi untuk meninjau secara langsung kegiatan uji coba makan gratis yang berlangsung pada hari ini di sini. Nah, nantinya uji coba makan gratis ini akan dilakukan di sejumlah wilayah di Jakarta. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanusudibio mengunjungi kantor DPW Partai Perindo Sumatera Utara di Kota Medan. Angela berpesan kepada seluruh pengurus dan kader untuk fokus bekerja keras memenangkan calon kepala daerah yang diusung Partai Perindo. Kedatangan Angela Tanusudibio ke kantor DPW Partai Perindo Sumatera Utara di Kota Medan disambut langsung oleh pengurus DPW dan sejumlah ketua DPD Partai Perindo Sumut. Angela juga berkesempatan melakukan room tour kantor DPW yang diresmikan oleh Ketua Majelis Persatuan Partai Perindo, Hari Tanusudibio pada tahun 2017 lalu. Setelah itu, Angela yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini berdiskusi ringan dengan jajaran pimpinan wilayah Partai Perindo se-Sumatera Utara. Sumatera Utara ini menurut saya adalah wilayah yang penting buat Partai Perindo. Kita lihat perolehan kita yang bagus juga di Sumatera Utara dan saya harapkan ini semakin menguat dengan adanya kader-kader kita yang maju sebagai calon kepala daerah. Angela Tanusudibio juga meminta seluruh pengurus DPW dan DPD Partai Perindo Sumatera Utara untuk lebih aktif serta bekerja keras memenangkan calon kepala daerah yang telah diusung partai berlambang Raja Wali mengembangkan sayap ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, selanjutnya News Siang akan dilanjutkan oleh rekan saya Arlista Hadi. Selamat siang Arlista, ada informasi penting apa saja selanjutnya? Selamat siang Anissa dan selamat siang pemirsa. Untuk selanjutnya ini di iNews Siang ada informasi mengenai peretas Bjorka yang kembali berulah dengan memperjualbelikan 6 juta data NPWP termasuk milik Presiden Joko Widodo. Informasi selengkapnya usai jeda.